Teman-teman, kita ke sana yuk. Sepertinya ada pengumuman yang menarik tuh. Yuk kita ke sana, jangan sampai geng kita ketinggalan informasi. Ayo. Misi. Wah, sepertinya perlombaan ini menarik nih. Bagaimana kalau kita mengikuti perlombaan ini? Iya ya, nanti kan ada pelajaran biologi tuh. Mungkin kita bisa tanya sama Bunda. Wah, betul loh. Oke, bel udah berbunyi tuh. Yuk kita semuanya masuk ke kelas. Ayo. Yuk. Berdasarkan hasil tugas kelompok dan perancangan yang telah kita lakukan tadi, siapa di antara kalian yang dapat mengambil kesimpulan tentang sistem gerak pada manusia? Bu, Ya, silakan Kalis. kemampuan melakukan gerakan pada tubuh manusia yang didukung oleh adanya sistem gerak yang merupakan perpaduan yang serasi antara organ sistem gerak, antara lain rangka atau tulang, persendian, dan juga otot. Bagus sekali nak, dan terima kasih untuk jawabanmu. Dan untuk yang lainnya, kerjakan tugas yang telah Ibu berikan sehingga kamu dapat memantapkan pemahaman materi kita yang telah kita pelajari pada hari ini. Baiklah, sebelum pelajaran kita berakhir, ada nggak di antara kalian yang ingin bertanya? Bu, tadi kan kami membaca pengumuman di mading sekolah. Katanya ada pengumuman tentang lomba karya tulis ilmiah remaja. Jadi kami butuh saran dari Ibu. Kami berempat ingin mengikuti lomba tersebut. Oh ya, Ibu juga sudah dihubungi oleh pihak panitia untuk menjadi juri pada lomba tersebut. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, bagaimana rencana yang telah kalian susun? Iya Bu, kami ingin mengangkat materi biologi sebagai tema karya ilmiah kami Bu. Hanya saja kami masih bingung Bu untuk memilih materi dan sumber yang mana. Kan ilmu biologi tersebut sangat luas Bu. Ibu rasa kalian bisa memilih dari materi biologi di jenjang kelas kalian saja. Ini memudahkan kalian untuk mengenal dan memahami karya tersebut. Saran Ibu, lengkapi karya ilmiah kalian tersebut dengan data yang baik, berupa gambar, foto, bahkan video. Terima kasih Bu atas informasi dan juga sarannya. Dan aku rasa kita nanti akan mudah untuk membuat visualisasi karya kita dalam bentuk video maupun gambar, seperti saran dari Bu Indah tadi. Apanya yang mudah Nabila? Emangnya kamu sudah punya ide? Oke, aku lanjut ya. Kita bisa meminta bantuan kepada teman-teman dari ekskul tarian untuk menggambarkan gerak pada manusia. Aku setuju sama Nabila. Kan waktu kita lakukan hari kan kita banyak melakukan gerakan. Sip tuh. Bagaimana kalau besok sore kita mulai penelitian kita? Tapi sebelumnya kita ke laboratorium dulu untuk lihat rangka manusia. Iya, selanjutnya itu kita ke ekskul tari. Kan besok ada jadwal ekskul tari tuh. Jadi kalau kita lakukan lebih cepat pasti lebih baik. Oke. Yalah. Aku setuju. Siapa sih yang masih ingat apa saja fungsi rangka pada tubuh kita? Aku coba jawab ya. Fungsi kerangka pada tubuh manusia itu sangat penting, yaitu sebagai penegak tubuh, sebagai pembentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya otot atau otot rangka, sebagai pelindung bagian tubuh yang penting, sebagai tempat pembentukan sel darah merah, sebagai alat gerak pasif. Kelihatannya kamu sangat menguasai materi ini. Coba kamu jelaskan pada kita tentang kerangka. Si Irfan ini ya selalu mau enaknya saja. Baiklah, Tia, tolong kamu buat rangkuman tentang kerangka ini ya. Ini kan untuk pembahasan pertama karya ilmiah kita. Oke. Kerangka manusia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Bagian tengkorak tersusun dari tulang pipih yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. 2. Bagian badan. Bagian badan terbagi menjadi 5 kelompok. A. Ruas-ruas tulang belakang. B. Tulang rusuk. C. Tulang dada. D. Gelang bahu. E. Gelang panggul. 3. Bagian anggota gerak. A. Anggota gerak atas atau tangan kiri dan kanan. B.
Anggota gerak bawah. Apa kita tidak membahas tentang tulang juga? Kan penyusun rangka pada manusia itu kan tulang. Oke, aku coba jelaskan ya. Menurut jenisnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang banyak mengandung perekat dan sedikit zat kapur sehingga bersifat lentur. Tulang rawan banyak terdapat pada tulang anak kecil. Pada orang dewasa, banyak terdapat pada ujung tulang rusuk, laring, trakea, bronkus, hidung, telinga, antara ruas-ruas tulang belakang. Tulang keras. Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblas yang banyak mengandung zat kapur seperti kalsium karbonat atau CaCO3 dan kalsium fosfat atau CaPO42, sedikit zat perekat dan bersifat keras. Dalam tulang keras terdapat saluran Havers yang di dalamnya terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengatur kehidupan sel tulang. Tulang keras berfungsi untuk menyusun sistem rangka. Oh, pantas aja anak-anak yang mengalami patah tulang cepat menyambung kembali. Iya, Van. Itu dikarenakan anak-anak memiliki banyak tulang rawan. Dan proses tulang rawan menuju tulang keras itu disebut ovisikasi. Dan ada sedikit lagi yang harus kita bahas dalam kerelmiah kita ini, yaitu tentang bentuk tulang. Menurut bentuknya, tulang terbagi 3 macam, yaitu 1. Tulang pipa. Bentuknya bulat, panjang, dan tengahnya berongga. Contohnya, tulang paha, tulang lengan atas, dan tulang jari tangan. Berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. 2. Tulang pipih. Bentuknya pipih atau gepeng. Contohnya, tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. 3. Tulang pendek. Bentuknya pendek dan bulat. Contohnya, ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Baiklah, kelihatannya tentang materi rangka sudah kita selesaikan. Ayo kita lanjutkan ke persendian. Dan kita kan udah sepakat untuk memanfaatkan kegiatan ekskul tari untuk mengamati persendian dan otot pada manusia. Kalau begitu, yuk kita pergi ke Taman Budaya, tempat teman-teman kita berlatih tari. Yuk. Oke. Tujuh, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, kami hari ini datang ingin melihat kalian latihan serta ingin mengambil video untuk karya ilmiah kami ya. Oh, nggak masalah. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, tanyakan saja ya. Kami akan majukan latihan kami. Oke, sip. Kami ke situ dulu ya. Ada yang ingin bahas sesuatu. Tadi kita kan sudah membahas tentang rangka dalam sistem gerak pada manusia. Nah, kamu Van, apakah kamu masih ingat? Rangka merupakan alat gerak aktif pada manusia. Yup, benar sekali. Dan sekarang kita akan membahas tentang sendi dan otot sebagai alat gerak aktif. Menurut sifat dan gerakannya, persendian dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati adalah persendian yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan, misalnya persendian antar tulang tengkorak. Sendi kaku adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerak yang sifatnya kaku karena terdapat di ujung-ujung tulang rawan, misalnya persendian antara ruas-ruas tulang belakang dan tulang rusuk.
Dan untuk sendi gerak, yuk kita teliti teman-teman yang sedang berlatih saat ini. Yuk, Irfan, kamu yang merekam ya, sedangkan Kalis yang menerangkan. Oke. Dan Tia, kamu yang mencatat ya. Oke. Kamu sendiri jadi bosnya gitu. Aku jadi produser, merangkap manajer, dan sutradara. Kenayan, yuk kita ke sana yuk. Yuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fikrah, Iya. sekarang kami akan merekam gerakan latihan yang kalian lakukan ya. Oh, iya. Kalian ingin kami menarikan gerakan apa? Oh ya, pastinya kami sudah bisa ya. Kami ingin membahas tentang persendian. Oh, baiklah kalau seperti itu. Jika ada gerakan kami yang terlalu cepat, tolong diberitahu ya. Oh, yuk kita rekam. Sendi gerak adalah persendian yang terjadi pada tulang satu dengan tulang yang lain dan tidak dihubungkan dengan jaringan sehingga terjadi gerakan yang bebas. Sendi gerak dapat dibedakan menjadi 4 macam. A. Sendi engsel, yaitu persendian yang dapat digerakkan ke satu arah. Contoh, persendian antara tulang paha dengan tulang betis. Persendian antara tulang lengan dengan tulang hasta. B. Sendi putar, yaitu persendian yang dapat digerakkan secara berputar. Contoh, persendian antara tulang leher dengan tulang atlas. C. Sendi peluru, yaitu persendian yang dapat digerakkan ke segala arah. Contoh, persendian antara gelang bahu dengan tulang lengan atas. D. Sendi pelana, yaitu persendian yang dapat digerakkan ke dua arah. Contoh, persendian antara tulang pergelangan tangan dengan tulang tapak kaki. Nah, kebayang tidak kalau tubuh kita tidak memiliki sendi? Ih, pasti serem. Kita akan kelihatan seperti robot. Kayaknya masih mendingan robot daripada kamu, Van. Kalau misalnya aku lihat, kamu tuh gak jauh beda ya sama robot. Udah. Jangan tekan lagi dong. Sebenarnya bukan sendi saja sebagai alat gerak aktif. Otot juga sebagai alat gerak aktif yang penting bagi manusia. Tanpa otot, kita tidak bisa melakukan pergerakan loh. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja jenis-jenis otot? Menurut jenisnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing dan di bagian tengahnya menggelembung. Mempunyai satu inti sel, tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah perintah otak. Oleh karena itu, otot polos disebut sebagai otot tak sadar. Terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih, dan lain-lain. Ciri-ciri otot lurik: bentuknya silindris, memanjang. Tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling atau lurik. Mempunyai banyak inti sel. Bekerja di bawah kesadaran, artinya menurut perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik disebut sebagai otot sadar. Terdapat pada otot paha, otot betis, dan otot dada. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik, gelap terang secara berselang-seling, dan terdapat percabangan sel. Kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi, otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik dan dari proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu, disebut juga dengan otot spesial. Kita sudah tahu kalau otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Tapi sebenarnya bagaimana cara kerjanya ya?
Otot manusia bekerja dengan cara berkontraksi, sehingga otot akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya menggelembung. Karena memendek, maka tulang yang dilekati oleh otot tersebut akan terangkat atau tertarik. Kerja otot manusia. Kontraksi satu macam otot hanya mampu untuk menggerakkan tulang ke satu arah tertentu. Agar tulang dapat kembali ke posisi semula, otot tersebut harus mengadakan relaksasi dan tulang harus ditarik ke posisi semula. Untuk itu, harus ada otot lain yang berkontraksi yang merupakan kebalikan dari kerja otot pertama. Jadi, untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan paling sedikit 2 macam otot dengan kerja yang berbeda. Nah, berdasarkan cara kerjanya, otot terbagi menjadi 2, otot antagonis dan sinergis. Otot antagonis menyebabkan gerak antagonis, yaitu gerak otot yang berlawanan arah. Sedangkan otot sinergis menyebabkan gerak sinergis, yaitu gerak otot yang bersamaan arah. Oh iya, aku ingat. Gerak antagonis terjadi pada otot bisep dan trisep kan? Yuk, benar, Bil. Betul tuh. Wah, kelihatannya kita membutuhkan model nih untuk peragaan gerak antagonis. Dan kelihatannya cuma kamu yang paling berotot di sini, Bill. Sudah, Van. Kalau begitu biar aku yang peragakan dan kamu yang merekamnya ya. Oke, bos. Yang mana dulu nih? Bisep. Pada lengan atas manusia terdapat otot bisep dan otot trisep. Disebut bisep karena otot ini mempunyai 2 tendon atau 2 ujung yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian depan. Sedangkan otot trisep adalah otot yang mempunyai 3 tendon atau 3 ujung yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian belakang. Kerja otot bisep dan trisep pada lengan atas dan lengan bawah adalah contoh dari gerak antagonis, yaitu gerak otot yang berlawanan arah. Saat mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi. Sedangkan untuk menurunkan lengan bawah, otot trisep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi. Gerak sinergis yaitu gerak otot yang bersamaan arah. Contoh, gerak tangan, menengadah, dan menelungkup. Contoh lain, gerak sinergis adalah gerak tulang rusuk akibat kerjasama otot-otot antara tulang rusuk ketika kita bernafas. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga nih. Yuk kita pulang. Tapi besok kita akan mulai menulis, mengedit video, dan data yang telah kita kumpulkan. Target kita akhir minggu ini karya ilmiah kita sudah kita serahkan kepada panitia. Yuk kita pamitan dulu, sekaligus kita ucapin terima kasih pada teman-teman yang sudah menari. Oke, yuk. 1, 2, 3, 7, 8, 1, 2. Teman-teman, kami mau pamit dulu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya atas bantuannya. Ya, sama-sama. Makasih ya. Makasih ya. Terima kasih. Makasih ya, udah bantu ya. Terima kasih. Tadi capek bantu. Terima kasih. Bantu kami ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu sangat bangga dan senang atas karya-karya yang telah kalian tulis. Semua baik, bagus, dan menarik. Tapi dalam setiap perlombaan tentu ada yang kalah dan ada yang menang. Ibu harap janganlah kegagalan mematahkan semangat kalian, tapi jadikanlah kegagalan sebagai motivasi agar kalian menjadi baik di masa yang akan datang. Dan Ibu akan mengumumkan karya ilmiah terbaik jatuh pada karya yang berjudul Rangka Persendian dan Otot sebagai Alat Gerak pada Manusia yang ditulis oleh Kalis dan teman-teman. Kepada Kalis, Irfantia, dan Nabila, silakan maju ke depan untuk mengambil hadiah yang telah kalian menangkan.
Teruslah semangat dalam berkarya. Insya Allah di karya berikutnya kalian akan dapat menulis lebih baik lagi dari hari ini.